Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya semuanya. Sudah pada makan? Oke, yang belum makan boleh nih sambil bawa makanan, cemilan, tapi jangan sampai mengganggu yang lainnya. Kalau yang sudah makan ya, semoga semuanya tetap fokus ya. Ini jam-jam agak rawan. Iya, siang biasanya setelah makan agak ngantuk, tapi ya semoga teman-teman bisa tetap fokus untuk mendengarkan dan kita belajar nih selama 2 jam ke depan. Oke, ini adalah kelas struktur dan perkembangan tumbuhan 2. Kelas ini adalah kelas lanjutan dari struktur dan perkembangan tumbuhan yang pertama di semester 2 kemarin. Berarti ini adalah teman-teman yang sudah semester 3 ya. Semester 3 sudah mulai mencari nih mau kemana arah penelitiannya. Iya. Oke, mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya, siapa nih wajah baru ini? Oke, perkenalkan, nama saya Alda yang akan mendampingi teman-teman semua. Kita akan belajar bareng di materi struktur dan perkembangan tumbuhan untuk minggu ke-9 dan ke-10. Di materi hari ini berarti akan menyambung materi yang terakhir kemarin. Oke, mungkin yang kemarin ada yang masih ingat kita sudah belajar apa saja materinya yang masuk di UTS. Iya, ada tentang struktur sel tumbuhan seperti apa gitu ya karakteristiknya. Terus, iya tentang dinding selnya. Lalu, tentang perkembangannya, tentang pembelahan sel, itu masuk juga ya kemarin. Terus kita masuk ke jaringan. Kemarin sudah belajar jaringan apa aja? Ada jaringan meristem atau jaringan muda. Lalu ada jaringan dewasanya. Jaringan dewasanya sudah mempelajari apa aja? Jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Lalu jaringan dasar atau sering disebutnya parenkim. Lalu iya, ada jaringan penyokong yaitu kolenkim dan sklerenkim. Nah, berarti ada satu jenis jaringan lagi yang belum terbahas ya teman-teman, yaitu betul sekali, jaringan pengangkut. Nah, ini adalah yang akan kita pelajari di hari ini. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, ini udah kelihatan ya layarnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari jaringan yang lainnya ya. Tadi kan udah disebut tuh ada jaringan apa aja yang muncul di UTS. Sampai materi sebelum UTS berarti ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari jaringan pengangkut, teman-teman. Ini adalah jaringan yang terakhir berarti ya. Sebetulnya nggak terakhir. Nanti akan ada lagi satu jenis jaringan lagi yang akan teman-teman pelajari. Itu semacam jaringan modifikasi. Tapi untuk jaringan yang paling umum di tumbuhan, ini adalah jaringan yang spesial, yang unik nih teman-teman. Kok dia dipisahin sih dari materi yang lainnya? Kenapa nggak dia barengan aja sama jaringan-jaringan yang lainnya? Kenapa dia dibedain sendiri, malah dibahasnya setelah UTS gitu? Ada yang tahu nggak kenapa? Iya, tadi kan dibilang ya spesial nih, karena dia unik. Apa yang membedakan jaringan pengangkut ini dengan jaringan-jaringan yang lain, kayak jaringan pelindung, ataupun jaringan dasar dan penyokong? Kira-kira kenapa? Oke, ini boleh nih teman-teman gunakan device teman-teman yang teman-teman punya. Coba googling deh di internet. Kenapa jaringan pengangkut ini agak berbeda dari jaringan-jaringan yang lain yang ada di tumbuhan? Ada yang udah dapat? Ya, salah satu alasannya adalah karena dia ini merupakan jaringan yang kompleks, teman-teman. Kenapa sih dia disebut jaringan kompleks? Oke, kita akan lihat nanti ya. Kenapa dia ini jadi jaringan yang kompleks sedangkan yang lain tidak gitu. Nah, sebelum ke sana, teman-teman, saya mau menjelaskan dulu tujuan dari pembelajaran. Setelah teman-teman mempelajari ini, teman-teman diharapkan bisa membedain struktur komponen penyusun jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Iya, oke. Nah, ini adalah karakteristik jaringan pengangkut. Tadi kita sudah tahu kalau jaringan pengangkut ini merupakan jaringan yang unik karena dia merupakan jaringan kompleks. Kenapa disebut kompleks? Kalau di sini memang tidak terlihat ya. Tapi kenapa dia disebut sebagai jaringan kompleks? Karena si jaringan pengangkut ini kan memang ada dua macam nih. Ada silem dan ada floem. Nah, si silem ini dan si floem ini masing-masingnya tidak hanya tersusun atas sel-sel silem,
dan sel-sel floem. Ingat gak teman-teman, yang menyusun sel jaringan pelindung? Sel-sel yang menyusun jaringan pelindung. Jaringan pelindung itu kan sering disebut sebagai epidermis. Sel-sel yang menyusunnya, sel epidermis, ya kan? Ya. Kalau jaringan dasar, contohnya, iya, parenkim. Sel-sel penyusunnya, sel-sel parenkim. Satu jenis aja. Ya. Kalau jaringan penyokong, ada kolenkim dan sklerenkim. Oke, kalau kolenkim, dia emang sel-sel kolenkim aja. Tapi kalau sklerenkim, dia kan ada sel serat sama sel batu atau skleroid. Berarti dia kompleks dong. Nah, tapi untuk sklerenkim sendiri, dia fungsinya dan karakteristiknya kurang lebih masih sama. Maksudnya gimana, dia masing-masing udah mati saat dewasa, terus dia kayak bikin pengerasan buat di tumbuhannya. Ya, kalau si xilem dan floem ini yang membedakan adalah dia ini tersusun atas sel-sel yang beda-beda. Kita nanti akan lihat sel-sel xilem itu terdiri tidak hanya dari sel-sel xilem. Maksudnya tadi jaringan xilem ya. Jaringan xilem itu tidak hanya terdiri dari sel-sel xilem, tapi ada sel-sel lain yang bahkan ada dari si jaringan dasar. Ada sel-sel parenkim, yang mana karakteristiknya beda banget ya. Xilem ini nanti kita lihat karakteristiknya seperti apa. Parenkim, kalau kemarin kita tahu dia nih sel hidup saat dewasa. Nah, sedangkan xilem kita nggak tahu nih hidup atau mati saat dewasa. Oke, nah kita kembali ke sini dulu. Karakteristik yang kedua, dia dijumpai di tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi itu apa sih? Tumbuhan yang tinggi-tinggi, Bu. Tumbuhan yang kayak pohon. Iya, ya memang pohon adalah tumbuhan tingkat tinggi dan pada dasarnya maksudnya memang ke arah sana ya. Jadi dia itu punya struktur yang kompleks. Kembali lagi kompleks. Maksudnya gimana? Iya, ini kalau teman-teman lulus SPT 1 harusnya udah tahu ya. Udah bisa membedakan mana tumbuhan tingkat tinggi dan lawannya berarti tingkat rendah. Kalau tingkat tinggi, dia sudah berkembang biak menggunakan biji. Kalau tingkat rendah, dia masih menggunakan spora. Oke, masih pada ingat ya berarti. Tumbuhan tingkat tinggi berarti ya yang banyak kita jumpai di sekitar kita. Pohon mangga, pohon jambu, terus kalau ada pinus dan lain-lain. Alias kalau dikelompokkan secara umum, dia masuknya ke spermatofita, tumbuhan berbiji. Nah, kalau yang struktur atau tumbuhan tingkat tinggi tadi apa? Tingkat rendah. Iya, tingkat rendah itu contohnya paku dan juga lumut. Kalau tumbuhan lumut, ya dia memang masih tidak bisa dibedakan akar, batang, dan daunnya. Tapi kalau tumbuhan paku, sebetulnya dia sudah bisa dibedakan akar, batang, daun, dan dia sudah mempunyai jaringan pengangkut. Nah, jadi di sini sebetulnya umumnya dijumpai pada tumbuhan tingkat tinggi plus paku. Seperti itu ya. Jadi nanti bisa ditambah nih catatannya. Kalau di sini dijumpainya di tumbuhan tingkat tinggi. Itu umumnya, tapi berarti kan ada case khusus. Tadi di tumbuhan tingkat rendahnya contohnya paku. Karakteristik yang ketiga nih, yaitu terdiri dari xilem dan floem. Oke, masih ingat gak bedanya seperti apa? Next ya. Ini ada xilem dan floem. Silahkan coba teman-teman dilihat dari gambarnya, bedanya seperti apa. Oke, kalau secara umum nih, berarti xilem ini dia fungsinya mengangkut air, mineral, dan zat hara untuk proses fotosintesis. Kalau floem, ini kebalikannya, dia mengangkut hasil fotosintesisnya. Berarti kan dari atas atau dari manapun, pokoknya dari daun, ke tempat penyimpanan cadangan makanan. Bisa di bawah tempat penyimpanan cadangannya, bisa di batangnya, atau bisa kembali lagi ke atas. Gitu. Oke, ini kayaknya masih pada ingat ya. Lanjut. Oke, ini untuk hari ini kita fokus di xilem dulu. Xilem yang mana nih, teman-teman? Ini ya, yang merah-merah ini nih. Ya semuanya merah. Yang bulat-bulat ini. Coba deh lihat. Di sini karakteristiknya, kalau teman-teman lihat, ini dia nih dinding selnya tebal. Lihatnya dari mana? Di sini warnanya kelihatan ya, warnanya jadi agak merah gitu. Iya, merahnya merah tebal ya.
Nah, di sini dia terdapat kandungan lignin. Masih ingat dong, lignin apa? Iya, itu adalah komponen penyusun dinding sel tumbuhan. Ada beberapa jenis ya. Komponen penyusun yang utamanya selulosa, hemiselulosa. Ini semuanya kelompok karbohidrat ya. Ya, kalau lignin dia biasanya dia jadi dinding sel yang sekunder. Penebalan sekundernya lignin. Oke, terus dia tersusun dari berbagai macam jaringan, makanya disebut jaringan yang kompleks yang tadi. Terus sel-sel utamanya adalah sel-sel mati. Tadi saya udah bilang, dia adalah sel mati ketika dewasa, dan sebagian adalah sel hidup. Sel hidupnya apa? Sel hidupnya parenkimnya. Nah, di sini ada dibilang nih kalau dia tersusun atas trakeit, trakea, serabut pembuluh xilem, dan parenkim xilem. Jadi trakea ini adalah bagian atau sel-sel xilemnya. Namanya ada trakeit, ada trakea. Lalu serabut pembuluh, serabut berarti dia masuknya kemana? Jaringan sklerenkim. Lah, makanya dia ada jaringan sklerenkim dan parenkim. Parenkim berarti jaringan? Ya, jaringan parenkim. Ada jaringan dasar dan jaringan penyokongnya. Makanya di sini dia dibilang jaringan yang kompleks. Gitu ya. Oke, next. Nah, secara umum xilem ini dibedakan jadi dua. Ada primer dan sekunder. Kalau primer, dia sebetulnya terbentuk selama pertumbuhan primer, berarti di awal-awal. Dan dia ini berasal dari prokambium, karena kan dari yang awal banget ya. Ingat, kalau di biologi, pro itu apa artinya? Awal, kambium itu ya kambiumnya ya. Betul. Kambiumnya yang akan nanti membelah gitu. Betul, ada kambium apa? Vaskuler dan kambium gabus. Oke, untuk prokambium, jadi dia yang di awal-awal nih. Dia ada dua jenis, ada protoxilem dan metaxilem. Bedanya seperti apa? Kalau protoxilem secara umum nih, dia ukurannya lebih kecil karena dia berkembangnya lebih dulu. Berkembang lebih dulu jadi ukurannya lebih kecil. Kalau metaxilem, dia ukurannya jadi besar karena dia berkembangnya setelah protoxilem ini. Jadi membesar gitu. Oke, kalau yang sekunder, dia ya sesuai namanya, nanti terbentuknya sebagai pertumbuhan sekunder dari meristem lateralnya. Dan ini biasanya hanya ditemukan di kelompok yang dikotil dan gymnospermae. Makanya tadi umumnya dijumpai di tumbuhan tingkat tinggi, karena ini kan dikotil gymnos yang tingkat tinggi ya. Iya, tapi ada juga tadi tumbuhan tingkat rendahnya kayak paku, tapi dia tidak mengalami penebalan sekunder. Berarti apalagi yang tidak mengalami penebalan sekunder? Monokotil, betul sekali. Oke, kita sekarang fokus di yang primer nih teman-teman. Di primer, dia kan tadi dibedakan antara protoxilem dan metaxilem. Dari deskripsi ini, coba teman-teman jawab pertanyaan ini. Mana yang merupakan protoxilem dan mana yang merupakan metaxilem? Ini adalah akar dikotil, teman-teman, benar. Tadi udah kelihatan ya jawabannya untuk protoxilem dan metaxilem. Protoxilem yang kecil-kecil, metaxilem yang besar-besar. Berarti protoxilem dan metaxilem ini sama-sama xilem yang berarti yang tebal ya. Yang tebal itu yang warna merah. Warna merah berarti kan antara C atau E. Ini C kecil-kecil, E besar. Berarti yang protoxilem adalah C. Dan metaxilemnya adalah yang E. Oke. Jadi segitu untuk materi kita di hari ini. Materi selanjutnya, nanti di minggu depan teman-teman akan mempelajari tentang struktur xilem lebih detail lagi. Tadi kita udah bahas ada trakea dan trakeit. Strukturnya seperti apa kita akan membahas di minggu depan. Sampai sini dulu, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Oke, kalau ada silahkan sambil di chat aja atau di komen di video ini. Ya, kalau tidak ada, ini saya ada tugas, jangan lupa ini ada post test di Aldiro dan teman-teman harus dikerjakan ini sebelum jam 23, jam 11 malam ya. Jadi kalau bisa submit secepatnya karena nanti akan otomatis ditutup. Dan yang terakhir, ini silahkan teman-teman buat forum diskusi berisikan info menarik nih, fun fact apapun terkait xilem. Submit infonya di Aldiro di forum diskusi yang sudah saya bikin. Iya, udah lihat? Udah dibuka ya. Dari hari ini udah dibuka, jadi teman-teman silahkan submit sebelum 28 November pukul 17. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan kelas ini sampai di sini dulu.
Ini ada materi tambahannya teman-teman. Sebetulnya ini ada di Eldiru juga. Iya, sudah saya upload juga di Eldiru. Tapi kalau teman-teman mau screenshot dulu atau mau di scan dulu, ini boleh dicek aja. Oke, kalau kayak gitu saya pamit. Udah selesai ya kelas kita hari ini. Saya pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.